Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu, berkumpul di majelis yang insya Allah berkah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam kita curahkan, limpahkan kepada Nabi akhir zaman, seorang Nabi yang lahirnya menggoncangkan alam semesta ini, yang membuat heboh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan diciptakan alam semesta ini. Tidak lain dan tidak bukan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya diberi kesehatan serta mengikuti sunnah-sunnahnya, dan semoga mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kiai Haji Fuad Rizki MAG, serta teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas yang saya banggakan. Sebelum kita mulai, monggo bapak ibu sareng-sareng kita lantunkan sholawat agar nantinya hati kita tenang, tentram, ayem, adem, ayem, dan lebih didekatkan dengan Nabi kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ainillahi sholatan daimatan bitawami mulki ladhi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulki ladhi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulki ladhi. Alhamdulillah, kita bisa bareng-bareng mengucapkan, melantunkan sholawat Nabi, sehingga semoga kita lebih didekatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak, Bu, sabar niku gampang diucapke nalika angel dilakokke. Walaupun sabar itu ora bayar,
tapi angel dilakokake. Lain cerita apabila kita mengikuti les-les kemanapun itu pasti bayar, dan kita bisa melakukannya, kita bisa mengucapkannya, tetapi sabar itu sulit diucapke. Gampang diucapke tapi sulit dilakokake. Sabar itu berasal dari sabaro yang seribu, yang artinya itu menahan diri dari segala bentuk kesulitan, kesedihan, atau menahan diri dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak disukai maupun dibenci. Dalam menghadapi kesulitan apapun, dalam bentuk bencana yang dialami oleh manusia, segala bentuk ujian dari Allah itu, bahwa kita disuruh selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di samping itu kita harus selalu berusaha sekuat yang kita bisa. Karenanya pada surat Al-Baqarah ayat 286 itu sudah dijelaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dalam ayat dan penjelasan ayat tersebut dijelaskan bahwasanya batas kemampuan seseorang itu berbeda-beda dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya pada ujian yang dilimpahkan Allah kepada nabi-nabi dan rasul itu pasti lebih berat daripada ujian yang dilimpahkan kepada manusia biasa seperti kita, itu ibu-ibu, bapak-bapak. Dan jangan mengeluh apabila kita dikasih ujian. Kita harus melakukan apa yang kita bisa. Allah itu tahu kita pasti bisa kalau Allah itu melimpahkan ujian kepada kita. Seperti dicontohkan dalam kisah Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi kita itu sangat sabar sekali. Dicontohkan pada saat Nabi Muhammad SAW di dalam kandungan yang berusia 2 bulan itu sudah kehilangan ayahandanya Abdullah bin Abdul Muthalib, itu wafat. Terus pada saat usia 6 tahun Nabi Muhammad SAW itu juga ditinggal oleh ibunda Nabi Muhammad SAW yang bernama Siti Aminah. Pada masa itu, masa-masa saat kelahiran sampai dewasa, itu mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kehilangan orang-orang yang dicintainya. Terus yang kedua, kesabaran Nabi Muhammad SAW saat hijrah ke Taif, sabarnya kepada penduduk-penduduk Taif pada saat Rasulullah SAW dalam keadaan yang sangat sedih, yang telah ditinggalkan oleh istrinya Khadijah serta pamannya Abu Thalib. Pada saat itu Nabi memutuskan untuk mencoba berdakwah ke Taif. Tetapi apa responnya? Dari masyarakat Taif itu penuh penganiayaan, cemoohan, hatikan, pengusiran, serta lemparan batu yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW itu penuh lebam karena lemparan batu tersebut. Melihat kondisi Nabi Muhammad SAW seperti itu, malaikat Jibril datang dan menawarkan bantuan untuk memberi hukuman kepada penduduk Taif berupa menimpakan gunung-gunung kepada mereka. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW itu menolaknya dan berharap suatu saat keturunan mereka akan menjadi pengikutku. Dari kisah Nabi Muhammad SAW itu, yang selalu sabar dalam menghadapi ujian dan seberat apapun kita sebagai umatnya, semoga diberi kesabaran untuk kuat dalam menghadapi ujian yang nantinya akan datang kepada kita. Janji Allah atas ujian bagi manusia tercurahkan pada surat Al-Insyirah ayat 5-6. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.
Allah berfirman, sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, dan mbak-mbak, ternyata sabar itu mahal. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sabar itu lekat dengan masalah. Saat kita menghadapi masalah, kita bermohon kepada Allah, kita berdoa, puasa, sholat, itu yang dinamakan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar. Sesungguhnya ketika musibah yang diturunkan kepada kita, agar kita menghadapinya dan akan nantinya semoga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita baik serta kita diuji, bahkan ketika kita diberi nikmat kepadanya, supaya dalam keadaan kedua ini kita menjadi mukmin yang ideal, yang baik, yang insya Allah suka pada kita. Apabila kita diuji, sabara fakana khairullah. Kalau diberi nikmat, syakara fakana khairullah. Kalau diuji kita sabara, sabar, maka itu menjadi kebaikan untuknya. Lewat apa ujian itu menjadi kebaikan? Yaitu lewat sabar. Dan kalau diberi nikmat, syakara, bersyukur. Dengan bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Sabar itu dibagi menjadi 3, ibu-ibu, bapak-bapak. Yang pertama, sabar dalam menjaga keimanan. Seberapa besar, seberapa kuat keimanan kita, dicontohkan pada saat kita berpuasa. Kita menjaga keimanan kita, kuat apa tidak menghadapi hausnya pada saat berpuasa. Kita kuat apa tidak. Pada saat itu kita juga diuji kesabaran kita untuk tidak memakan dan meminum dan menahan hawa nafsu kita. Yang kedua, ada sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Dalam hal ini, sabar yang paling hebat adalah sabar menahan diri dari zina. Pada saat kita ingin melakukan zina, padahal itu kesempatan pasti datang, pasti ada. Ada badan sehat dan tidak ada halangan apapun. Maka dari itu, zina itu hal yang paling hebat kalau kita bisa menahannya dengan rasa sabar yang kita miliki. Yang ketiga, ada sabar menjalani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diriwayatkan dari hadis riwayat Tirmidzi. Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran, jalan keluar beriringan dengan kesuksesan, dan sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Akhir kata, Pak Andi punya burung kenari, burung dijemur hingga siang hari. Pembicaraan sampai di sini. Salah dan janggal mohon dimaklumi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.